anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk selalu belajar. Nah, anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh kebijakan kerja paksa. Nah, seperti yang kalian ketahui anak-anak, bahwa dalam bab ini kita akan membahas mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, yaitu melalui 4 poin, ya. Nah, di mana poin pertama kita sudah membahas di video materi sebelumnya, monopoli perdagangan yang dilakukan VOC, dan pada video kali ini kita akan membahas poin 2 seperti yang Ibu katakan, yaitu tentang pengaruh kebijakan kerja paksa. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah agar nantinya kalian dapat mendeskripsikan bagaimana kondisi masyarakat Indonesia dalam pengaruh kerja paksa pada masa penjajahan. Nah, bagaimana materi kita pada video kali ini? Mari kita simak. Nah, anak-anak, seperti yang kalian ketahui materi sebelumnya, yaitu tentang VOC, bahwa di mana Belanda berkuasa di Indonesia melalui VOC, namun VOC mengalami kemerosotan dan kebangkrutan sehingga tepat pada 31 Desember 1799 VOC resmi dibubarkan. Nah, anak-anak, ketika Belanda melalui VOC ini mengalami kemerosotan dan dibubarkan, maka hak dan kewajibannya diambil alih oleh pemerintah Republik Bataaf. Nah, jadi pada saat itu kan Belanda menguasai Indonesia melalui VOC. VOC-nya itu mengalami kebangkrutan. Nah, hak-hak dan kewajiban Belanda itu diambil alih oleh Republik Bataaf di bawah kendali Prancis. Jadi Belanda yang ada di Indonesia itu di bawah kendali Prancis pada saat terjadinya kebijakan kerja paksa ini setelah terjadinya monopoli perdagangan oleh VOC. Paham ya? Nah, jadi Indonesia ini diambil alih oleh Republik Bataaf di bawah kendali Prancis, di mana pada saat itu Napoleon Bonaparte, yaitu Kaisar Prancis, pada tahun 1806 itu berhasil menaklukkan Belanda. Seperti yang Ibu bilang tadi, jadi pada saat itu Belanda yang ada di Indonesia di bawah kendali Prancis. Nah, kemudian anak-anak, si Napoleon Bonaparte ini, Kaisar Prancis ini, itu mengutus Herman William Daendels untuk mewakili Republik Bataaf memerintah di Indonesia. Nah, jadi pada saat itu Kaisar Prancis, yaitu Napoleon Bonaparte, itu mengangkat Herman Willem Daendels, atau selanjutnya nanti kita panggil Daendels, itu sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia. Nah, kemudian masa pemerintahan Daendels di Indonesia nantinya itu dimulai dari tahun 1808 sampai 1811. Nah, apa saja sih anak-anak tugasnya si Daendels di Indonesia ini? Nah, jadi tugas pokok Daendels itu adalah mempertahankan Pulau Jawa agar tidak diserang dan direbut oleh EIC. Apa itu EIC? Itu sudah kita bahas pada materi sebelumnya, ya. EIC itu adalah Kongsi Dagang Inggris. Nah, jadi supaya Pulau Jawa ini tidak diserang dan direbut Inggris, maka Kaisar tadi si Napoleon Bonaparte itu mengutus si Daendels untuk mempertahankan Pulau Jawa ini. Nah, adapun tindakan-tindakan Daendels untuk mempertahankan Pulau Jawa diwujudkannya dalam beberapa bidang nih.
Bidang pertama itu adalah bidang pertahanan dan keamanan, bidang sosial ekonomi, bidang birokrasi pemerintahan, dan bidang peradilan. Nah, jadi bagaimana tindakan Daendels untuk mempertahankan Pulau Jawa dalam keempat bidang ini? Mari simak videonya. Nah, anak-anak, jadi begitulah tindakan-tindakan yang dilakukan Daendels dalam keempat bidang ini untuk mempertahankan Pulau Jawa agar tidak diserang dan tidak direbut oleh EIC, yaitu Komisi Dagang Indonesia. Nah, anak-anak, tindakan-tindakan Daendels dalam keempat bidang inilah yang menciptakan atau menimbulkan atau menyebabkan terjadinya yang namanya kerja paksa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kerja paksa? Kerja paksa adalah semua pekerjaan atau jasa yang dipaksakan pada setiap orang dengan ancaman hukuman apapun dikarenakan orang tersebut tidak menyediakan diri secara sukarela. Yang namanya dipaksa ya anak-anak, mau tidak mau harus dikerjakan. Kalau nggak mau, kena hukuman. Nih, bayangkan ancaman hukuman apapun. Begitu kejamnya kerja paksa ini terjadi di Indonesia pada masa itu. Nah, kerja paksa yang paling terlihat pada masa Daendels ini adalah kerja paksa yang dilakukan pada saat pembangunan Jalan Anyer Panarukan. Nah, di mana pembangunan Jalan Anyer Panarukan itu merupakan tujuan utamanya adalah untuk kepentingan kolonial, ya, bukan untuk rakyat Indonesia, untuk kepentingan kolonial, di mana mereka para penjajah itu membangun jalan ini untuk menghubungkan kota-kota penting di Pulau Jawa yang merupakan penghasil tanaman ekspor. Nah, dengan dibangunnya jalan ini, nanti proses penyaluran barang dan jasa untuk kepentingan kolonial itu semakin cepat dan efisien. Nah, tapi anak-anak, pada saat pembangunan jalan ini, kerja paksa yang terjadi yang dilakukan si Daendels ini sangat memprihatinkan. Di mana si Daendels ini membangun Jalan Anyer Panarukan itu pembangunannya sebagian besar dilakukan oleh tenaga manusia yang ada di Indonesia. Puluhan ribu penduduk dikerahkan untuk membangun jalan tersebut. Rakyat Indonesia dipaksa Belanda untuk membangun jalan. Mereka tidak digaji, bahkan tidak menerima makanan yang layak. Akibatnya ribuan penduduk Indonesia meninggal baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita. Nah, pengerahan penduduk untuk mengerjakan berbagai proyek inilah disebut dengan namanya kerja rodi atau kerja paksa. Nah, bayangkan ya anak-anak, begitu mirisnya kondisi masyarakat Indonesia pada masa kerja paksa, di mana masyarakat mau tidak mau, suka tidak suka itu harus bekerja tanpa gaji,
dan bekerja dengan makanan yang tidak layak, sehingga mereka kelaparan, sehingga mereka menderita penyakit dan berakhir pada kematian. Begitulah mirisnya kondisi masyarakat Indonesia pada masa si Daendels ini melalui kerja paksa atau kerja rodi. Nah anak-anak, tapi semua ada masanya, semua ada ujungnya, di mana si Daendels ini juga kepemimpinannya berakhir di Indonesia, kejayaannya berakhir di Indonesia. Kebijakan kerja paksa atau kerja rodinya pun berakhir di Indonesia. Nah, kebijakan-kebijakan si Daendels ini yaitu berkaitan dengan kerja paksa berakhir maupun kepemimpinannya itu berakhir adalah karena sikap otoriter yang dimiliki oleh Daendels, di mana si Daendels ini memiliki sikap yang otoriter terhadap raja-raja Banten, Yogyakarta, dan Cirebon yang menimbulkan perlawanan rakyat Indonesia kepada si Daendels. Kemudian Daendels juga dianggap melakukan penyelewengan dalam kasus penjualan tanah kepada pihak swasta. Nah, akhirnya Daendels disuruh cabut dari Indonesia. Begitulah anak-anak kejamnya kebijakan, pengaruh kebijakan kerja paksa bagi masyarakat Indonesia. Nah, anak-anak, kalian harus bersyukur bahwa pada masa ini kalian bisa melakukan hal-hal yang kalian sukai tanpa paksaan, tanpa ancaman hukuman apapun. Ya, jadi kalian harus bersyukur untuk itu semua dibandingkan bagaimana kondisi kita pada masa penjajahan. Kita harus dipaksa kerja. Kita kerja itu nggak digaji. Kerja itu dikasih makan nggak layak, nggak enak. Sekarang kita nggak kerja, kita bisa makan enak, ya. Jadi untuk itu semua kalian harus bersyukur. Nah, begitulah bagaimana pengaruh kerja paksa ini terjadi di Indonesia pada masa penjajahan. Anak-anak, penjelasan ini mengenai kerja paksa tidak hanya sampai di apa yang ibu sampaikan, tapi kalian juga boleh mencari referensi atau sumber lain. Dan apabila kalian ingin berdiskusi mengenai kerja paksa ini, kalian bisa diskusikan kepada ibu. Nah, sekian materi kita pada kali ini anak-anak. Jangan lupa kalian untuk tetap selalu jaga kesehatan dan tetap selalu untuk semangat belajar. Oke, sekian video kita. Terima kasih.